kita lebih suka berkecenderungan merespon perkara-perkara hidup kita dengan tidak ambil posisi seperti Bunda Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Mengawali siara sepanjang tahun yang baru ini, 2022, secara liturgis tepatlah diletakkan perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Kita lalu bertanya, mengapa? Dalam sebuah dokumen gereja yang resmi dan paling penting yang berbicara tentang gereja yang disebut Lumen Gentium, di sana kurang lebih direfleksikan 3 hal utama tentang gereja, tentang kita umat Allah. 3 hal utama itu saya rumuskan dalam 3 pertanyaan penting tentang kita sebagai gereja. Yang pertama, dari mana gereja itu? Yang kedua, untuk apa gereja ada? Dan yang ketiga, kemana gereja itu tertuju? Kemana perginya gereja itu sebenarnya? Atau dalam bahasa harian, kita bisa mengatakan, bertanya tentang gereja. Hey, you, orang Kristen, orang Katolik, kau ini sebenarnya datang dari mana? Kau ada sekarang untuk apa? Dan sebenarnya kau ini mau pergi ke mana? Dari 3 pokok permenungan penting tentang gereja itu, para bapak gereja yang tergabung dalam Konsili Vatikan II menjelaskan bahwa betapa penting dan sentralnya sosok Santa Perawan Maria Bunda Allah, supaya dijadikan pola dan model hidup orang beriman untuk menghidupi 3 pertanyaan tadi. Dari mana kau datang? Kau ada di sini untuk apa? Dan sebenarnya kau mau pergi ke mana? Bunda Maria dijadikan model pola hidup, atau yang biasa kita sebut dijadikan cerminan, supaya kita terus-menerus berkaca-kaca tentang siapa diri kita, identitas kita sebagai gereja, sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai gereja Katolik. Kita tahu gereja itu ada, terbentuk, dibangun, dipanggil oleh Allah sendiri. Dan kita sudah tahu bahwa gereja itu ada sebagaimana yang ditegaskan oleh para bapak konsili. Gereja itu ada untuk pewartaan. Dan gereja itu mau kemana? Gereja yang dipanggil, dibentuk, dibangun oleh Allah, hidup untuk karya pewartaan misi. Dia mengarahkan pandangan langkah-langkah hidupnya menuju kepada Allah di surga. Supaya
kita benar-benar menjadi bersemangat. Diri kita itu panas terus, tidak suam-suam kuku, tidak loyo-loyo, atau orang Manado bilang tidak lome. Kita jadikan Maria sebagai teladan hidup kita. Hari ini, dalam bacaan Injil, pada perayaan Hari Raya Maria Bunda Allah ini, ditunjuk salah satu keutamaan besar dari Bunda Maria. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari bertanya, Pastor, Pater, keutamaan itu apa? Orang-orang Yunani ketika mulai menjelaskan keutamaan, mereka misalnya pakai benda atau hewan, mereka jelaskan apa arti kata keutamaan atau arke itu. Kalau benda, keutamaan misalnya dari sebuah pisau, yaitu dia harus tajam memotong. Kalau tidak tajam memotong, itu bukan pisau, mungkin besi berbentuk pisau. Atau kalau hewan, binatang, kita kasih contoh seekor kuda. Kuda itu, dia punya keutamaan adalah lari kencang. Kalau dia tidak lari kencang, dia seperti binatang yang lain. Biasa-biasa saja. Dan gereja punya keutamaan adalah menjadi pewarta. Kita ini, saya dan Anda semua yang hadir di sini. Kalau kita tidak jadi pewarta, penyaksi iman, maka sebenarnya kita ini seperti segerombolan orang yang tiap hari Minggu bolak-balik gereja, tidak tahu kerjanya apa. Cuma tahu tanda salib, habis itu selesai. Karena itu para bapak gereja ajar, gereja ini bersifat misioner. Dia ada untuk bermisi, mewartakan karya keselamatan Allah. Kita bisa tengok dalam hidup harian kita. Kalau kita tidak sempat mampu menjelaskan sabda Allah tentang pengampunan, apa itu pengampunan kepada anak-anak, maka kalau ada tetangga yang bicara tidak baik terhadap seorang ibu, ibu itu dia harus tampil menjadi pewarta. Dia tidak berdiri di depan pintunya dan dia bilang, "Hei, kau bilang saya apa? Binatang? Kau lebih binatang dari saya. Kau punya mulut itu sama dengan binatang punya apa itu?" Seorang ibu yang tidak mampu untuk menjelaskan pengampunan secara teoritis, teologis, dia harus berdiri, bersedia untuk mengampuni tetangga yang berbicara kasar itu. Pada saat itu dia tampil menjadi pewarta, menjadi saksi iman, untuk menjelaskan apa arti sabda tentang pengampunan. Karena itu, hari ini kita berefleksi tentang keutamaan Maria. Di mana letak keutamaan Maria yang ditunjuk oleh sabda Tuhan hari ini? Teristimewa dalam bacaan Injil. Dikatakan di sana, ia menyimpan segala perkara di dalam hati dan merenungkannya. Ini salah satu keutamaan Bunda Maria. Ketika dia menjadi bunda, jadi mama Tuhan Yesus, keutamaan yang begitu nampak dalam dirinya adalah dia menyimpan segala perkara di dalam hati, tapi tidak berhenti di situ. Dia merenungkannya.
Kita tanya, untuk apa? Untuk apa dia simpan di dalam hati, dan untuk apa dia mau merenungkan? Jawabannya adalah, ini adalah sebuah upaya manusiawi untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Maria tahu persis, supaya dia punya hati itu seperti hati Allah, dia tidak boleh bereaksi secara spontan. Apa-apa sedikit kilat, boom. Apa-apa sedikit lipat, apa-apa sedikit cepat. Apa-apa sedikit makan puji. Bangga diri. Cerita jago. Tadi para gembala menjelaskan siapa itu anak yang lahir, tetapi dia simpan. Tidak bilang, Mama Antoneta, kau punya anak itu sudah doktor S3. Antoneta jawab, kau belum tahu saya. Antoneta, atau ketika orang menghina anaknya, dia tidak cepat-cepat bereaksi. Kau punya anak itu lebih buruk dari saya. Semua perkara hidup masuk ke dalam hati dan direnungkan, supaya Maria itu menemukan apa sebenarnya maksud Tuhan dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa hidup di dalam dirinya. Lalu pertanyaannya, apa pentingnya keutamaan Maria di masa kini bagi kita semua? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saat ini banyak orang merespon sesuatu yang ada di hadapannya dengan spontan, kilat, tanpa jeda, tanpa hening, tanpa tenang, apalagi dalam diam. Banyak dari kita lebih berkecenderungan untuk merespon segala sesuatu yang ada di sekitar kita, tentang diri kita, keluarga kita, orang-orang kita, dengan ribut, kasat kusuk, bahkan tebar hoaks, fitnah, dan lebih buruk lagi, semua respon itu diposting dan di live di media sosial. Anak mantu perempuan sudah 7 sampai 10 tahun belum dapat anak. Mama mantu yang gaul itu dia kirim, susah kasih nikah saya punya anak laki-laki, gaga ini. Terus 10 tahun ini belum ada cucu. Kita lebih suka berkecenderungan merespon perkara-perkara hidup kita dengan tidak ambil posisi seperti Bunda Maria. Hari ini kita diminta supaya tampil menjadi Bunda Maria, menjadi pewarta, dan mau sampai kepada Allah di surga. Kita harus mampu untuk merenungkan sabda Allah dalam hidup kita, supaya kita sesuaikan apa sebenarnya maksud Tuhan dengan semua ini. Supaya hidup kita itu dekat dengan Tuhan, dan hidup kita itu tidak mengikuti kecenderungan diri kita, emosi kita, mau-mau kita. Perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah ini mengingatkan kepada kita bahwa siara hidup itu
perlu diambil dalam hening diam. Hari ini bila kita merayakan Hari Perdamaian Dunia, orang-orang yang bisa hidup berdampingan dalam suasana damai adalah orang-orang yang mampu untuk menciptakan keheningan dan diam. Kalau tidak sampai seperti itu, konflik jalan terus, perkelahian jalan terus, caci maki jalan terus. Begitupun kalau hari ini dirayakan hari Sabtu Imam, imam yang terus berkanjang di dalam panggilan imamatnya adalah imam yang selalu memberi waktu bersedia untuk bermenung tentang sabda Allah, merenungkan maksud Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini supaya perayaan hari ini punya makna. Kita jalan sepanjang tahun ini sebagai orang Kristen, orang Katolik, ikut teladan Bunda Maria. Mama-mama, jangan cepat bereaksi dengan mulut. Kalau sekarang mulut kurang, jangan cepat-cepat bereaksi dengan tekan tombol di handphone itu, lalu kirim kebencian, kemarahan, fitnah, balas dendam. Kita semua diminta supaya membawa damai di tahun yang baru ini dengan menjadi Bunda Maria yang hidup dalam siara iman kita. Tuhan memberkati kita semua.